Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, segala puja dan syukur kita yang kita rasakan selama ini atas nikmatnya. Harusnya kita mensyukuri nikmat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah melakukan syiar agama yang rahmatan lil alamin kepada kita dan para ustaz yang atau yang sedang mensiarkan agama ini. Semoga kita selaku umatnya akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para subscriber Masjid Islami, malu sebagian dari iman. Rasa malu dapat menjadi indikator akhlak seseorang. Dengan kata lain, seseorang yang tak memiliki rasa malu berarti sudah mulai rusak akhlaknya. Malu dalam hal ini adalah malu untuk melakukan perbuatan tercela, nista, maksiat yang melanggar syariat, dan mengabaikan suara hati. Ya, manusia dibekali oleh Allah dengan hati nurani sebagai timbangan untuk menentukan apakah suatu perbuatan itu baik atau buruk. Hati nurani melahirkan rasa malu untuk membentengi seseorang dari berbuat dosa. Begitu pentingnya rasa malu sampai Nabi SAW bersabda bahwa rasa malu sebagian dari iman. Jadi siapa yang lagi memiliki rasa malu, maka bisa diartikan tak ada lagi iman di dadanya. Beda kita sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah yang dimuliakan olehnya. Dengan binatang adalah adanya rasa malu tersebut, sahabat mistis dan Islami sekalian. Orang yang tidak lagi memiliki rasa malu ibaratnya sudah seperti binatang. Mereka berbuat apapun tanpa mempertimbangkan nasihat nuraninya. Mereka mengikuti nafsu dan insting hewani semata tanpa ada dasar pijakan akal sehat dan hati nurani. Padahal dalam banyak hal kita disuruh untuk meminta fatwa hati nurani ke kita. Jika hati nurani itu sudah kita bunuh dengan cara
meningkainya dan menumbuhkan dosa yang sengaja kita lakukan, apalagi yang bisa kita harapkan darinya. Tak ada kecuali kita akan makin terjerumus ke dalam jurang keniscayaan dan kemaksiatan. Hadirin bahasa cerebral, mistis dan islami yang dirahmati Allah. Nabi SAW, jika kamu tidak lagi memiliki rasa malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Pengertian dari hadis ini bukan pembolehan untuk kita melakukan apapun, justru ini ancaman. Maksudnya, jika kita tidak lagi punya rasa malu, maka berbuatlah apa saja sesuka hati kita. Sesungguhnya para subscriber mistis dan islami sekalian, kita akan diberi balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Balasan itu bisa langsung di dunia atau di akhirat, atau bisa juga di kedua-duanya, yaitu mengalami balasan di akhirat dan di dunia, sebagaimana firman Allah dalam surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina yulhiduna fil ayatina la yakhfawna alaina afa man yulqaw fin nari khairu amman ya'ti aminan yawmal qiyamah. I'malu ma syi'tum innahu bima ta'malun basir. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari tanda-tanda kebesaran kami, maka tidak tersembunyi dari kami. Apakah orang yang dilemparkan ke dalam neraka yang lebih baik ataukah mereka yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? Lakukan apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surat Fussilat ayat 40. Sekarang kita bisa melihat bahwa budaya malu perlahan tapi pasti sudah mulai terkikis. Banyak orang sudah tidak malu lagi mengumbar aurat di muka umum. Pun orang melakukan kedustaan dan kejahatan tanpa rasa malu. Sudah begitu terang-terangan dan justru diiringi dengan kebanggaan, seolah itu prestasi terbesar dalam hidupnya. Padahal meski dulu dikenal sebagai zaman jahiliyah, orang-orang Quraisy pada masa itu sangat malu jika ketahuan berbuat tidak baik atau sekedar berdosa.
dari Abu Sufyan saat ditanya Heraklius Kaisar Romawi tentang pribadi Rasulullah, beliau berkata, demi Allah Azza wa Jalla, bukanlah karena rasa malu yang menjadikan aku khawatir dituduh oleh mereka sebagai pendusta. Niscaya aku akan berbohong kepadanya. Rasa malu telah menghalangi Abu Sufyan untuk berdusta terkait kepribadian Rasulullah SAW. Kepada Heraklius, Abu Sufyan menjelaskan segalanya tentang betapa baiknya kepribadian Rasulullah SAW dan garis nasabnya. Padahal Abu Sufyan sebelum masuk Islam adalah musuh besar Islam dan berada di barisan terdepan dalam memerangi dakwah Nabi SAW. Itu Abu Sufyan yang masih kafir. Bagaimana dengan kita yang mengaku muslim, bahasa saya dan Islami? Semua hadirin yang dimuliakan oleh Allah, teman subscriber dan Islami, muslimah itu sudah seharusnya menghiasi dirinya dengan rasa malu. Al-Quran telah mengisyaratkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang salah satu anak perempuan Nabi Shu'aib. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat ke-25, Faja'athu ihdahuma tamshi alastiya in qad inna abi yad'uka liyajlisi ya qadra ma syaqaita ilana falamma ja'ahu wa qasasa alaihil qasasa qala la tahaf najauta minal qaumid zalimin. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu. Dia berkata, bahasa selebgram dan Islami sekalian, sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu, memberi minum ke anak kami. Ketika Musa mendatangi ayahnya Shu'aib dan dia menceritakan kepadanya kisah mengenai dirinya, Shu'aib berkata, janganlah engkau takut, engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu. Surat Al-Qasas ayat ke-25. Dari surat ini kita melihat betapa putri Nabi Shu'aib begitu malu saat berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Demi menyampaikan pesan ayah handanya Nabi
Syuaib alaihi salam. Pendidikan dengan budaya sekarang dengan kaum wanitanya yang keadaan yang modern, mereka begitu berani dan tanpa asa malu mengumbarkan sanksi depan umum, padahal bukan dengan pasangan sah mereka. Persoalan ini harus menjadi perhatian bahasa selebritis dan Islami. Kita bersama selaku umat Islam, budaya sekarang yang cenderung membolehkan apa saja yang harus kita tangkal. Ini semua agar generasi kita tetap berada di jalan lurus yang diridhoinya. Jika kita tetap gigih menjunjung rasa malu dalam hati sanubari kita, maka kita akan memetik buahnya berupa ifah dan jaganya kehormatan. Siapa saja yang masih memiliki rasa malu dan mewarnai seluruh amal perbuatannya, niscaya ia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam keburukan. Imam Ibnu Hibban al-Busti berkata, wajib bagi orang yang berakal untuk bersikap malu terhadap sesama manusia. Di antara berkah yang mulia yang didapat dari membiasakan diri bersikap malu adalah akan terbiasa berperilaku terpuji dan menjauhi perilaku tercela. Di samping itu, berkah lain adalah selamat dari api neraka, yakni dengan cara senantiasa malu saat hendak mengerjakan sesuatu yang dilarang Allah. Karena manusia memiliki tabiat baik dan buruk saat bermuamalah dengan Allah dan saat berhubungan sosial dengan orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah, Masjid Islami sekalian, dasarnya kita Rasulullah SAW adalah sosok yang sangat bermalu. Sudah semestinya kita mencontoh beliau. Tinggi rendahnya keimanan kita tercermin dari seberapa besar dan sungguh kita menjaga rasa malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. Motivasi terakhir, jika kita tetap gigih menjunjung rasa malu dalam hati sanubari kita, maka kita akan memetik buahnya berupa ifah dan terjaganya kehormatannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para subscriber Masjid Islami sekalian, demikianlah kisah dari Masjid Islami. Kurang lebih mohon maaf.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga ada bisa saya yang dapat dipetik. Kurang lebihnya mohon maaf. Kelebihan hanya milik Allah, kekurangan hanya milik saya pribadi selaku manusia. Akhir kata saya Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dukung channel Mistis dan Islami.